itu bagaimana, apalagi tentang politik uang ini. Nah, anak itu kalau dikasih uang Pasti semangatnya semangat. luar biasa. Terkait penyelenggara pemilu nih Bu, untuk Ibu sendiri, apakah pernah tertarik Bu sebelumnya untuk menjadi penyelenggara pemilu? Ya, untuk menjadi penyelenggara pemilu diberdayakan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan Pemiluan. isu-isu perempuan, kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast obrolan demokrasi POD KPU Kota Parepare. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Safira dapat kembali menyapa teman pemilih. Dan telah hadir di tengah kita narasumber yang tidak kalah menarik dan inspiratifnya dari episode sebelumnya, yaitu Ibu Maryam BSPD selaku Ketua Fatayat NU Kota Parepare. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bu, untuk mengawali bincang-bincang singkat kita Bu, santai kita pada hari ini, pastinya menjadi Ketua Fatayat NU di Kota Parepare tentu mengemban tanggung jawab yang cukup besar ya Bu ya. Boleh di-spill Bu ke teman pemilih, seperti apa perjalanan karir Ibu hingga terpilih menjadi Ketua Fatayat NU di Kota Parepare? Iya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada KPU mengundang saya sebagai narasumber pada podcast KPU kali ini. Perjalanan karir saya di Fatayat NU, saya sampaikan bahwa saya meyakini bahwa kepemimpinan itu bukan sesuatu yang dikejar, melainkan proses panjang pengabdian. Jadi perjalanan karir saya itu dimulai dari menjadi kader aktif di Fatayat NU, tentunya mengikuti pengkaderan dasar, pengkaderan lanjutan, bahkan saya pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional. Kemudian melakukan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya, sehingga saya menganggap bahwa organisasi itu bukan hanya sekedar tempat berkumpul, akan tetapi sebagai tempat menempa diri, sebagai tempat meningkatkan kepedulian, sebagai tempat berlatih berlatih kepemimpinan, dan belajar melayani masyarakat. Nah, dari situ mungkin karena rasa kepedulian dan lain sebagainya, para kader dan para senior memberikan amanah kepada saya untuk menjadi Ketua Fatayat NU Kota Parepare. Yang sebelumnya saya pernah menjadi Ketua Fatayat NU di Kabupaten Sidrap, itu 1 periode. Dan di Fatayat NU Parepare ini adalah periode kedua saya menjabat sebagai Ketua Fatayat NU Kota Parepare. Tentunya amanah ini saya anggap bukan hanya sekedar pencapaian pribadi, akan tetapi ini adalah tanggung jawab besar kepada Allah, kepada organisasi dan masyarakat. Dan tentunya amanah ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus menghadirkan Fatayat NU Kota Parepare menjadi lebih bermanfaat bagi perempuan, masyarakat dan Kota Parepare itu sendiri. Ya, baik, berarti sebelum menjadi Ketua Fatayat NU, Ibu dari awal menjadi kader dulu Bu ya? Kader dulu. Terus sempat menjadi ketua di Sidrap selama 1 periode, dan sekarang sudah 2 periode di Fatayat NU Kota Parepare. Periode keduanya. Masya Allah, luar biasa. Baik Bu, jumlah pemilih perempuan di Parepare secara statistik seringkali sangat signifikan Bu, dari pemilu ke pilkada. Bagaimana sih Bu Fatayat NU melihat potensi ini agar tidak sekedar menjadi target suara, melainkan penggerak demokrasi yang cerdas? Perempuan memiliki posisi yang sangat strategis dalam demokrasi dan pemilu.
dilihat dari data yang tadi disampaikan pada saat sosialisasi di segmen perempuan, bahwa jumlah pemilih perempuan itu di Kota Parepare itu jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah pemilih laki-laki. Baik, betul. Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kekuatan yang besar untuk untuk menentukan arah pembangunan. Untuk itu Fatayat NU tidak ingin menjadi penonton. Fatayat NU tidak ingin perempuan menjadi objek politik, objek politik, apalagi pada saat pesta demokrasi. Karena terkadang itu perempuan ataukah hanya sekedar menjadi pemilih itu seringkali dilupakan setelah pesta demokrasi selesai. Fatayat NU ingin menjadi perempuan menjadi subjek demokrasi, ingin menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Kita ketahui bersama bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya dia membutuhkan pemilih yang kritis. Untuk itu kami di Fatayat NU mengajak perempuan untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu provokatif, politik identitas, hoax dan politik uang. Ya, money politik Bu ya. Iya, money politik. Dan kami di Fatayat NU sering mengajak kepada sahabat-sahabat yang ada di Fatayat NU untuk menjadi pemilih yang cerdas, untuk menjadi membawa pengaruh di lingkungan keluarga itu sendiri. Iya, baik Bu. Pertanyaan selanjutnya Bu, apa saja sih Bu program atau langkah konkret yang telah dilakukan Fatayat NU Parepare untuk mengedukasi anggotanya agar melek politik nih Bu dan menggunakan hak pilihnya secara bijak? Oh iya, Fatayat NU menganggap bahwa pendidikan politik itu merupakan bagian dari pendidikan kewarganegaraan, sehingga kami di Fatayat berupaya untuk terus meningkatkan literasi politik kader dengan melalui berbagai kegiatan seperti kami sering melaksanakan diskusi publik terkait dengan demokrasi dan pemilu, kemudian melakukan seminar pendidikan politik dengan mengundang berbagai pihak seperti KPU, kemudian yang politikus itu sering kami melaksanakan seminar-seminar pendidikan politik. Kemudian kami juga pernah melaksanakan sosialisasi kepemiluan, bahkan tidak hanya menyentuh perempuan akan tetapi kami menyentuh pemilih pemula. Yang kita pahami bersama bahwa Fatayat ini tidak hanya fokus pada perempuan tetapi dia fokus pada anak juga. Jadi pemilih pemula ini merupakan bagian dari fokus Fatayat NU. Nah, hingga bukan hanya melakukan seminar tapi kita juga melakukan kolaborasi dengan stakeholder seperti Bawaslu. Insya Allah ini setelah sosialisasi tadi bahwa kita diminta untuk melaksanakan MOU dengan KPU, kemudian pemerintah kota dan organisasi lainnya. Selain itu kami di Fatayat NU menjadikan media digital itu sebagai ruang edukasi untuk melawan hoax, ujaran kebencian, dan disinformasi yang sering muncul menjelang pemilu. Selain itu dalam forum-forum organisasi kami menanamkan kepada sahabat bahwa menggunakan hak pilih merupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Golput itu bukan solusi. Menjadi pemilihan cerdas tentu tetap santun dan menjaga persatuan walaupun pilihan kita berbeda. Iya, baik Bu. Tadi sempat disinggung terkait pemilih pemula Bu. Iya. Seberapa penting sih Bu menurut Ibu pemilih pemula itu sendiri? Ini sangat penting. Kita ketahui bersama bahwa kalau dia pemilih pemula berarti dia first time-nya untuk terjun ke lagi pemilu. semangat-semangatnya. Iya, lagi semangat-semangatnya. Nah, anak-anak yang saya bisa anak pemilih pemula ini masih labil. Apalagi dia masih kurang mendapatkan ilmu-ilmu terkait dengan kepemiluan. Untuk itu Fatayat NU punya peran di sini untuk memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah, memberikan edukasi terkait kepemiluan dan demokrasi yang berkualitas itu bagaimana.
apalagi tentang politik uang ini. Nah, anak itu kalau dikasih uang Pasti pasti semangatnya semangat. luar biasa. Nah, bagaimana menyadarkan kepada pemilih pemula bahwa uh, uang itu hanya kepentingan sesaat. Uh, Tangan kita untuk memilih ini untuk masa depan 5 tahun ke 5 tahun ke depannya. depan. Iya. Betul, Bu. Baik, Ibu, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih, Bu, Fatayat NU mendorong para perempuan muda, khususnya kader Nahdliyin untuk berani tampil menjadi penyelenggara pemilu seperti di tingkat PPK, PPS atau KPPS maupun pengawas partisipatif, Bu? Iya. Kami selalu mengatakan kepada sahabat-sahabat bahwa demokrasi ini tidak hanya membutuhkan pemilih. Demokrasi ini membutuhkan perempuan-perempuan hebat untuk ikut serta menjaga kualitas demokrasi dan pemilu. Untuk itu kami Fatayat NU terus mendorong sahabat-sahabat sahabat-sahabat ya perempuan muda untuk terus mengambil peran sebagai anggota PPK, PPS, KPPS, Panwas, bahkan menjadi pengawas partisipatif. Di Fatayat NU itu hampir tiap pesta demokrasi, alhamdulillah kadarnya pasti ada di situ. Bahkan di periode ini kami punya kader duduk di komisioner Bawaslu, ya, dia lolos menjadi komisioner Bawaslu, dia adalah sekretaris Fatayat NU Kota Parepare periode sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Fatayat NU sering melakukan pelatihan-pelatihan kepemimpinan, pendidikan organisasi, kemudian advokasi, sehingga mereka punya bekal untuk terjun di ruang publik. Sehingga Fatayat NU itu terbukti mematahkan anggapan bahwa pemilu itu hanya milik laki-laki. Perempuan juga bisa menjadi pemimpin, pengawas, penyelenggara, bahkan agen perubahan. Baik, luar biasa, Bu. Berbicara terkait penyelenggara pemilu nih, Bu, untuk Ibu sendiri, apakah pernah tertarik, Bu, sebelumnya untuk menjadi penyelenggara pemilu? Iya, untuk menjadi penyelenggara pemilu sampai saat ini saya hanya menjadi pengawas partisipatif. Kebetulan saya ASN P3K. Jadi saya hanya mendorong para sahabat-sahabat, kader-kader muda untuk terjun ke ruang-ruang publik untuk menjadi peran pada saat pesta demokrasi. Dan Fatayat itu selalu hadir. Berarti Bu ini ada di balik layar ceritanya, Bu, ya, mendorong. Baik, Bu, selanjutnya isu perempuan dan anak seringkali tenggelam dalam visi misi kandidat, Bu. Bagaimana Fatayat NU mengawal agar suara dan kebutuhan khas perempuan masuk ke dalam agenda politik para calon pemimpin daerah? Bagi Fatayat NU, pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang melindungi kelompok yang paling rentan, yaitu perempuan dan anak dan disabilitas. Karena itu kami di Fatayat terus melakukan advokasi dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak agar isu-isu dan perempuan anak ini tidak hanya menjadi slogan kampanye, akan tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan yang nyata. Kami mendorong setiap calon pemimpin memiliki komitmen untuk menjadikan isu-isu perempuan ini, perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan yang bisa diakses, dan pemberdayaan ekonomi perempuan, bahkan ruang aman bagi anak-anak dan perempuan itu menjadi kebijakan nyata, bahkan menjadi masuk dalam program kerja calon pemimpin. Sehingga saat pesta demokrasi selesai kami kami pasti membangun komunikasi kepada pemimpin yang terpilih untuk bukan menyodorkan diri sebenarnya, untuk menawarkan diri bahwa kami siap diberdayakan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan isu-isu perempuan, kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan, sehingga kami meyakini bahwa
ketika perempuan yang berdaya, insya Allah akan melahirkan keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat tentunya akan melahirkan masyarakat yang kokoh dan kota Parepare yang inklusif dan berkeadilan. Baik Bu, luar biasa. Dan pertanyaan terakhir Bu, di bincang-bincang singkat kita hari ini, apa sih Bu pesan pamungkas atau closing statement nih Bu untuk memotivasi seluruh perempuan muda di Kota Parepare agar tidak apatis terhadap politik? Iya. Saya ingin menyampaikan kepada perempuan muda di Kota Parepare bahwa politik itu bukanlah hal yang harus dijauhi. Politik adalah suatu cara untuk menghadirkan kemaslahatan masyarakat jika dijalankan dengan nilai-nilai kejujuran, nilai integritas, dan tanggung jawab. Jangan pernah merasa bahwa suara kita tidak berharga, tidak berarti. Jangan pernah merasa bahwa perubahan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan. Karena perubahan itu selalu dimulai dari masyarakat yang peduli, dari perempuan yang mau belajar, dari perempuan yang berani bersuara, kemudian aktif berpartisipasi dan ikut mengawal jalannya demokrasi dan pemilu. Mari menjadi perempuan yang cerdas, berakhlak, berdaya, dan berkontribusi nyata untuk bangsa. Mungkin kita tidak mampu mengubah dunia secara sekaligus, tetapi kita mampu melakukan perubahan di dalam keluarga kita, masyarakat, dan Kota Parepare. Karena sesungguhnya perempuan yang berdaya itu akan melahirkan masyarakat yang kuat, keluarga yang kuat, masyarakat yang berkualitas, dan demokrasi yang bermartabat. Baik Bu, berarti harus dimulai dari yang terkecil dulu Bu ya. Mulai dari terkecil, dari diri sendiri, keluarga, kemudian ke masyarakat. Masya Allah, luar biasa. Baik Bu, terima kasih banyak Bu sudah menyempatkan hadir di Pod KPU Kota Parepare hari ini dan men-sharing informasi dan ilmu ke teman-teman pemilih di rumah. Sehat selalu Bu dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Dan teman pemilih, itulah bincang-bincang santai dan singkat kita bersama Ibu Mariam B, SPD selaku Ketua Fatayat NU Kota Parepare. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video podcast ini untuk terus mendapatkan informasi terkait kepemiluan. Saya Safira pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.